Satu butir telur yang dibagi menjadi 4. Rumah itu berdiri miring di ujung desa, dibangun dari kayu tua dan seng bekas. Jika angin kencang datang, dindingnya berderit seperti orang tua yang menggigil. Di dalamnya tinggal Bu Saminah dan 3 anaknya Sari, Bayu, dan Lilis. Bu Saminah seorang janda, ditinggal mati suaminya karena kecelakaan di pabrik setahun yang lalu. Sejak saat itu, hidup mereka berubah total. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Atap rumah yang bocor membuat lantai tanah di dalam rumah becek. Bu Saminah menggigil sambil memegang wajan tua di atas tungku arang yang nyaris padam. "Hari ini kita sarapan apa, Bu?" tanya Sari, anak sulungnya yang baru duduk di kelas 5 SD. Bu Saminah tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. Ia membuka kaleng biskuit bekas yang menjadi tempat penyimpanan makanan mereka. Di dalamnya hanya ada 1 butir telur. "Hari ini kita makan telur," jawabnya, berusaha ceria. Ketiga anaknya Sari, Bayu, dan Lilis bertepuk tangan kecil. Sudah 3 hari mereka hanya makan nasi dan garam. Bagi mereka, telur adalah kemewahan. Bu Saminah memecahkan telur itu dengan hati-hati. Ia mengocoknya dengan sedikit air agar terlihat lebih banyak. Lalu ia menggorengnya menjadi dadar tipis yang nyaris transparan. Dengan pisau tumpul, ia membaginya menjadi 4 bagian. 1 untuk Sari, 1 untuk Bayu, 1 untuk Lilis, dan 1 untuk dirinya sendiri. Namun saat ia hendak mengambil bagiannya, ia melihat tatapan mata anak-anaknya yang menahan lapar. "Aku sudah makan tadi pagi," katanya sambil menyodorkan potongannya kepada Lilis, si bungsu yang paling kurus. "Benarkah, Bu?" tanya Sari lirih. "Iya, Nak." Anak-anak itu makan dengan lahap, tak sadar kalau ibunya menahan perih di lambungnya yang kosong. Malamnya, saat anak-anak sudah tidur, Bu Saminah terduduk lemas di sudut dapur. Perutnya melilit, tapi hatinya hangat. Ia memandangi wajan kosong itu sambil berbisik, "Asal kalian kenyang, Ibu kuat." Lalu ia menutup matanya, dan tertidur dalam dingin malam dengan senyum kecil di wajahnya. Esok paginya, ketika Sari bangun dan hendak membangunkan ibunya, ia menemukan tubuh Bu Saminah sudah tak bernyawa. Di sampingnya, selembar kertas kecil terlipat rapi. "Maaf, Ibu tidak bisa menemani kalian lebih lama. Tapi Ibu bahagia, karena hari kemarin, kalian bisa tersenyum meski hanya dengan 1 butir telur." Tangis ketiga anak itu pecah. Dan sejak hari itu, mereka tak pernah lagi memakan telur tanpa teringat senyum ibu dan satu kenangan paling pahit sekaligus paling hangat dalam hidup mereka, 1 butir telur yang dibagi menjadi 4. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah kepergian Bu Saminah, ketiga anak itu harus belajar tumbuh tanpa pelukan ibu. Sari, yang baru berusia 11 tahun, mendadak menjadi ibu bagi adik-adiknya. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tangisan Lilis kerap pecah di malam hari, memanggil-manggil ibu. Bayu, anak tengah yang biasanya ceria, jadi lebih pendiam. "Tenang, kita masih punya satu sama lain," bisik Sari sambil memeluk adik-adiknya. Mereka hidup dari belas kasih tetangga. Sesekali ada yang datang membawa sekantong beras atau bungkusan lauk. Tapi bantuan itu tak selalu datang. Suatu sore, Sari memberanikan diri untuk mencari pekerjaan. Ia menyusuri pasar, menawarkan diri mencuci piring atau membantu jualan. Seorang penjual sayur, Bu Rini, yang mengenal almarhumah Saminah, terenyuh melihat ketegaran gadis kecil itu. Ia mempekerjakannya dengan upah seadanya.
Mulai hari itu, selepas sekolah, Sari bekerja di lapak Bu Rini. Ia menyapu, menata sayuran, bahkan ikut berjualan. Tangannya kasar, tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap kuat. Setiap kali menerima uang, seberapa kecil pun, ia belikan beras dan telur. Kadang, ia hanya membeli 1 butir telur. Tapi kali ini, ia tidak membaginya 4, ia membaginya 3. Ini untuk kalian. Kakak udah makan di pasar tadi, katanya pada Bayu dan Lilis, meski perutnya kosong. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Dengan kerja keras dan bantuan Bu Rini yang menganggap mereka seperti anak sendiri, Sari bisa terus sekolah. Bayu tumbuh menjadi anak yang pintar. Ia senang membaca buku-buku bekas yang ditemukan di pasar. Lilis, si bungsu, sangat pandai menggambar dan bercita-cita jadi guru. Meski hidup mereka tetap sederhana, mereka tak pernah kekurangan cinta. Setiap ulang tahun ibu, mereka punya tradisi kecil, memasak 1 butir telur, membaginya 3, dan menyisakan 1 potongan kecil di piring kosong di tengah meja. Untuk ibu, dan setiap kali potongan itu diletakkan, Sari akan berkata pelan, "Bu, terima kasih untuk 1 butir telur yang mengajarkan kami arti cinta dan pengorbanan." Air mata mereka mengalir, tapi kini bukan karena luka, melainkan karena rindu yang sudah menemukan bentuknya keteguhan, kasih, dan kenangan yang tak lekang oleh waktu.